Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita bersalawat kepada Rasulullah dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mentadaburi Al-Qur'anul Karim surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, bersegeralah kalian pada ampunan Tuhanmu, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan, berkaryalah dalam kehidupan ini dengan karya yang baik, beramallah dengan amal yang baik untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Artinya, Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada kita semua bahwa ketika kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, maka jangan kita menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Jangan kita menunda-nunda untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan. Jangan kita menunda-nunda untuk berkarya dengan karya yang baik selama kita hidup di atas muka bumi ini. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga dan ampunan Allah ini diperuntukkan untuk siapa? Apakah untuk semua manusia? Belum tentu. Apakah surga dan ampunan Allah ini diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW? Belum tentu juga. Surga dan ampunan Allah ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada uiddat lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, siapakah orang yang bertakwa itu? Ayat selanjutnya Ali Imran 134 menjelaskan kepada kita semua bahwa ciri-ciri orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, menginfakkan, berinfak, bersedekah di waktu ada maupun tidak ada, di waktu berpunya maupun tidak berpunya, di waktu kaya maupun miskin. Kalau bersedekah atau berinfak di waktu kaya itu wajar, tetapi kalau berinfak atau bersedekah di waktu tidak berpunya, tidak ada atau miskin, kemudian dia berinfak sesuai dengan kemampuannya, dengan ikhlas dan istiqomah, ini adalah perilaku atau perbuatan yang luar biasa. Jadi orang yang berinfak di waktu ada maupun tidak ada, inilah ciri-ciri orang yang bertakwa yang pertama. Orang yang berinfak dan bersedekah, hadirin sekalian, bukan perkara dia ada atau tidak ada, dia berpunya atau tidak berpunya. Sebenarnya orang yang berinfak atau bersedekah itu pada falsafah hidup yang dia pegang. Ada orang yang berfalsafah hidup suka memberi. Ada juga orang yang berfalsafah hidup suka menunggu diberi. Ada juga orang yang berfalsafah hidup suka meminta. Ada juga orang yang berfalsafah hidup suka mencuri atau merampok. Dari sekian banyak falsafah hidup ini, yang paling baik dan yang paling bagus adalah orang yang berfalsafah hidup suka memberi.
tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Memberi lebih baik daripada meminta. Dan orang yang suka berinfak, memberi, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila min kulli sumbulatin mi'ata habbah. Itu seperti dia menanam satu biji pohon, satu benih pohon, kemudian keluar batang, dari batang itu keluar tangkai, dan setiap tangkai keluar 7 tangkai, dan setiap tangkai ada 100 buah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah sangat maha luas dan maha mengetahui apa-apa yang kita kerjakan. Berdasarkan ayat ini, orang yang suka memberi, dia tidak akan pernah berkurang. Memang secara lahiriah hartanya berkurang, tetapi seperti perumpamaan tadi, dia seperti menanam satu biji, kemudian keluar 7 tangkai, dan setiap tangkai keluar 100 buah. Allah akan mengganti melebihi dari apa yang dia berikan. Ini ciri-ciri orang bertakwa yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Ciri yang kedua, wal kaziminal ghaiz, mampu menahan marah. Ayat ini menjelaskan bukan menghilangkan marah. Kenapa marah itu tidak bisa dihilangkan? Karena semua manusia berpotensi untuk marah. Menahan amarah ini adalah ciri orang yang bertakwa yang kedua. Dia mampu menahan marah. Satu ketika Nabi SAW diminta nasihat oleh sahabat. Ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah. Ya Rasulullah, nasihati aku. Kemudian Nabi menjawab, la taqdam, jangan suka marah. Lalu sahabat ini lagi bertanya, ya Rasulullah, nasihati aku yang lain. Nabi menjawab yang kedua kalinya, la taqdam, jangan suka marah. Ditanya lagi yang ketiga kali, ya Rasulullah, ausini, nasihati aku, la taqdam, jangan suka marah. Jadi ini pesan dari Rasulullah bahwa ciri-ciri orang bertakwa yang kedua adalah mampu menahan marah. Pertanyaannya, apakah tidak boleh kita marah? Boleh, tetapi kita kontrol ucapan kita dan kontrol tindakan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal afina anin nas, dia mampu memaafkan kesalahan orang lain. Meminta maaf baik, tapi lebih baik memberi maaf. Karena ada orang yang cepat marah, lambat meminta maaf. Ada juga orang yang cepat marah, tapi cepat meminta maaf. Tapi ada juga orang yang tidak gampang marah, tapi cepat memberi maaf. Dari ketiga ini, yang paling bagus dan yang paling baik adalah yang ketiga. Tidak gampang marah, tapi cepat memberi maaf. Allahumma innaka afun. Allah itu maha pemberi maaf. Tuhibbul afwa, suka pada yang memberi maaf. Fa'fu anna, maka maafkanlah kami. Jadi ini adalah salah satu sifat Allah, yaitu suka memberi maaf. Allah maha pemberi maaf. Dan kita sebagai manusia, ketika ada orang yang berbuat salah kepada kita, kita mampu untuk segera memaafkannya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang berbuat baik itu seperti apa? Adalah yang pertama tadi, alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Orang-orang yang berinfak, bersedekah di waktu ada maupun tidak ada. Wal kaziminal ghaiz, yang kedua dia mampu menahan marah.
Dan yang ketiga, wal afina 'anil nas, dia mampu memaafkan kesalahan orang lain kepadanya. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ini beberapa ciri-ciri orang yang bertakwa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 133-134. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam, kita melaksanakan itu semua sehingga kita mendapatkan fid dunya hasanah, kebahagiaan hidup di dunia, wa fil akhirati hasanah, lebih-lebih nanti kebahagiaan di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.